Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneta Sabella Kusmaningrum dari Prodi S1 Pendidikan Kimia tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran mengenai tema laut. Dan tugas ini untuk memenuhi AIK 3. Air memberikan keseimbangan yang besar, sehingga memberikan keseimbangan bagi lempeng bumi. Tanpa adanya air laut yang menutupi lempeng lautan, kemungkinan besar kulit bumi yang tidak tebal akan terangkat oleh desakan energi termal dari dalam bumi. Jumlah air yang menutupi permukaan bumi lebih banyak daripada jumlah daratan. Meski begitu, air pun dibagi menjadi dua, yaitu air yang mengandung garam dan air yang hanya rasanya tawar. Itulah sedikit gambaran mengenai air dan berhubungan dengan laut, yang sangat berhubungan kental dengan laut. Tanpa adanya air, tidak ada laut. Seperti itu. Contoh perbedaan salintas ternyata membuat air dari Samudra Atlantik tidak bercampur dengan air laut di Mediterania, tepatnya di sekitar Selat Gibraltar. Pada bagian bawah Selat Gibraltar itu ada gunung di bawah laut yang membuat air dari Samudra Atlantik yang tidak mudah memasuki kawasan laut Mediterania. Kondisi tersebut sudah diterangkan dalam surat An-Naml ayat 61, surat Ar-Rahman ayat 20, dan surat Al-Furqan ayat 53. Ketiga surat inilah yang menerangkan kondisi tersebut. Untuk yang pertama, An-Naml ayat 61 yang artinya, bukankah Dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan yang menjadikan suatu pemisah antara laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini jelas-jelas sekali mengapa tadi laut di kawasan Samudra Atlantik itu tidak bisa memasuki kawasan laut Mediterania. Masya Allah, sangat ternyata sudah dijelaskan di surat An-Naml ayat 61 ini. Selanjutnya, air tawar dan air laut asin dapat bertemu di beberapa tempat, di mana kedua jenis air tersebut tidak saling bercampur dan memiliki batas yang jelas. Ini juga sudah terdapat di Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 20. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Yang artinya, Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Di sini sudah jelas juga arti dari surat Ar-Rahman ayat 20 ini. Intinya itu ada dua laut yang mengalir kemudian bertemu, dan di antara dua laut itu ada batas
dan batas itu tidak terlampaui, seperti itu. Yang ketiga, Quran Surat Al-Furqan ayat 53. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا, yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Dari hasil penelitian, terpisahnya air tawar dan air laut yang asin juga dapat kita temui di beberapa lokasi di Indonesia, seperti Pulau Bali, yang di bagian bawah pura di tanah lot terdapat sumber mata air tawar, padahal di daerah sekitarnya dikelilingi oleh air laut. Sekian penjelasan mengenai ayat Al-Quran mengenai laut. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.